Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube, selamat datang di channel Adicun Photographer. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah setia di channel ini. Dan untuk teman-teman semua, ini kita akan membahas kembali tentang soal CPNS. Dalam hal ini soal-soal tentang seleksi SKB atau seleksi kemampuan bidang, dan khususnya ini untuk guru SD. Jadi soal ini kita dapatkan dari soal ujian calon pegawai negeri sipil di tahun sebelumnya. Jadi untuk teman-teman sekalian bisa menjadikan soal-soal ini menjadi bahan untuk pembelajaran ataupun bahan yang bisa dibuat patokan kira-kira apa nanti soal yang akan keluar di ujian SKB di depannya. Jadi untuk teman-teman sekalian, mohon bisa menonton videonya ini sampai dengan akhir video agar channel ini terus berkembang memberikan konten-konten yang bermanfaat bagi teman-teman. Jadi untuk teman-teman sekalian, baik yang sudah lama bergabung dan yang baru bergabung, mohon bantuannya untuk bisa menonton videonya sampai dengan akhir video. Jadi untuk teman-teman, kita langsung saja akan membahas soal-soalnya. Selamat menyaksikan teman-teman. Baik, kita akan langsung masuk ke soalnya. Ini soal dari SKB Guru SD. Kita masuk ke soal nomor 1. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS serta media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungan atau sensomotor. C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret atau operasional formal. Kita masuk ke jawabannya. Ini untuk soal tersebut, jawabannya adalah yang A, yaitu anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. Lalu kita masuk ke soal nomor 2. Dalam teknik pemecahan masalah verbal, seorang guru bertanya, apakah ada jawaban lain yang lebih tepat? Teknik tersebut termasuk titik-titik-titik. A. Mengemukakan jawaban masalah. B. Reaksi terhadap jawaban yang salah. C. Latihan pengulangan. Atau D. Diskusi pemecahan masalah. Untuk jawabannya ini adalah yang B, yaitu reaksi terhadap jawaban yang salah. Kita masuk ke soal nomor 3. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan A. Pengayaan materi pelajaran. B. Refleksi. C. Latar belakang peserta didik. Atau D. Tes awal atau pretest. Jawabannya untuk soal nomor 3 adalah D, yaitu tes awal atau pretest. Masuk ke soal nomor 4. Kemampuan bahasa anak mulai berkembang. Pemikiran masih statis. Belum dapat berpikir abstrak dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas. Merupakan perkembangan anak pada tahap titik-titik. A. Tahap sensori motorik. B. Tahap pra-operasional. C. Tahap operasional konkret. Atau D. Tahap operasional konkret. Jawabannya ini adalah yang B, yaitu tahap pra-operasional untuk soal nomor 4. Masuk ke soal nomor 5. Perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu disebut
A. Silabus, B. RPP, C. Kurikulum, atau D. Standar isi. Untuk soal ini jawabannya yaitu kurikulum atau yang C. Masuk ke soal nomor 6. Dalam pelajaran IPA, guru mengajak siswa untuk menyelidiki kehidupan kupu-kupu. Pelajaran diawali dengan menyanyikan lagu kupu-kupu. Selanjutnya guru mengajak siswa mengamati bagian-bagian tubuh kupu-kupu, menghitung bagian-bagian tubuh, dan membuat syair tentang kupu-kupu. Dalam pembelajaran tersebut, guru berusaha mengaitkan mata pelajaran titik-titik. A. Kertakes, Matematika, Bahasa Indonesia, dan IPA. B. Kertakes, Matematika, IPS, IPA, Agama, dan Bahasa Indonesia. C. IPA, IPS, Kertakes, dan Bahasa Indonesia. Atau D. Matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia. Untuk jawabannya itu adalah A, yaitu Kertakes, Matematika, Bahasa Indonesia, dan IPA. Jadi jawabannya adalah yang A. Lalu untuk soal nomor 7, pembelajaran IPS SD dengan menggunakan contoh masyarakat sebagai dari berbagai bidang dan tempat dengan menunjukkan gambar. Clipping dari tokoh tersebut merupakan salah satu model pendekatan dalam pembelajaran IPS model titik-titik. A. Ekspositori berorientasi nilai dan sikap. B. Analitik keteladanan. C. Kajian nilai, atau D. Integratif konsep dan nilai. Untuk jawabannya ini adalah yang B, yaitu analitik keteladanan. Lalu kita masuk ke soal nomor 8. Pada anak usia sekolah dasar sering disebut usia berkelompok. Pernyataan tersebut menunjukkan karakteristik perkembangan anak dalam aspek A. Sosial, B. Moral, C. Intelektual, atau D. Emosional. Jadi, untuk kita bahas sedikit, karakteristik perkembangan aspek sosial anak usia SD antara lain, anak berminat dalam kegiatan dengan teman sebaya, ingin menjadi bagian dari kelompok yang mengharapkan untuk bisa menyesuaikan diri dengan nilai dan perilaku, serta minat pada anggota kelompok. Berdasarkan karakteristik perkembangan sosial tersebut, usia ini disebut juga usia berkelompok. Jadi, untuk jawabannya, untuk soal pada anak usia dasar sering disebut usia berkelompok. Pernyataan tersebut menunjukkan karakteristik perkembangan anak dalam aspek, jelas ini aspek yang A atau yang sosial. Jadi soal yang sudah kita saksikan tadi yaitu soal SKB guru SD sudah disajikan kepada teman-teman. Teman-teman yang baru hadir, saya sampaikan kembali, mohon bisa menonton videonya sampai dengan akhir. Juga untuk teman-teman yang sudah subscribe lama, agar channel ini membutuhkan bantuan teman-teman untuk menonton videonya sampai dengan akhir. Jadi apabila teman-teman menonton video sampai dengan akhir, ini membantu kami agar tetap bisa membuat konten. Dan juga untuk teman-teman sekalian, apabila teman-teman ada yang ingin disampaikan, ada saran ataupun kritik, ataupun itu berupa pendapat, bisa ditulis di kolom komentar. Lalu jangan lupa di like juga dan di share konten ini ke sosial media teman-teman agar lebih banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Dan untuk teman-teman sekalian, terima kasih sekali, saya ucapkan sekali lagi. Jadi kita akan berjumpa kembali di konten-konten berikutnya. Dan juga jangan lupa yang belum subscribe untuk di subscribe, karena subscribe itu gratis. Baik teman-teman sekalian, terima kasih. Saya sampaikan kembali. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.